Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini atas karunia Allah dan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama, berkumpul dan bertemu di dalam majelis yang mulia ini. Berkumpul dan bertemu adalah salah satu sarana untuk merajut dan membina ukhuwah di antara kita. Karena faktanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal dakwah beliau mengumpulkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata bertemu dan berkumpul dalam rangka mencari ilmu agama, akan tetapi pertemuan dan perkumpulan itu adalah sarana untuk membina ukhuwah Islamiyah. Di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat yang waktu itu jumlahnya sangat sedikit, yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dan setelah di Madinah, Rasulullah membangun Masjid Nabawi, di mana di sanalah para sahabat bertemu dan berkumpul antara satu dengan yang lainnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mencantumkan bahwa al-ijtima wal iltiqa min wasilatil ukhuwah. Berkumpul dan bertemu adalah salah satu wasilah, salah satu sarana untuk membina persaudaraan atau ukhuwah di antara kita semuanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat memasuki bulan Ramadan atau pada saat awal Ramadan, seringkali di antara kita kaum muslimin berbeda hari memulai untuk berpuasa. Berbeda pula kadang-kadang ketika menetapkan tanggal 1 Syawal atau hari Idul Fitri. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kadang-kadang bila tanpa ilmu dan tanpa kedewasaan kita seringkali menjadi pemicu perpecahan di antara kaum muslimin. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah di antara kita, persaudaraan di antara kita, perlu kita pahami bahwa itu adalah yang pertama merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Persatuan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah mengingatkan kepada kita agar kita selalu mengingat-ingat karunia yang satu ini. Di dalam surat Ali Imran ayat 103 Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah kalian dengan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala.
yaitu ketika kalian dulunya bermusuhan, lalu Allah satukan hati kalian. Allah satukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan sebab nikmat Allah itulah kalian menjadi bersaudara. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah di antara kita merupakan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Maka nikmat ini harus kita pertahankan. Kalau kita mempertahankan, bahkan sangat mensyukuri nikmat-nikmat yang lainnya, maka nikmat ukhuwah ini harus kita syukuri dan harus kita pertahankan. Kemudian perlu kita sadari pula bahwa yang kedua, bahwa ukhuwah di antara kita, persaudaraan dan persatuan di tubuh kaum muslimin adalah salah satu perkara yang menggetarkan musuh-musuh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46, wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jangan suka berselisih, jangan suka bertengkar di antara kalian, karena dengan sebab perselisihan, pertengkaran, bahkan sampai dalam taraf perpecahan akan menyebabkan kalian gentar kepada musuh-musuh kalian dan menyebabkan kalian kehilangan power, kehilangan kekuatan di hadapan musuh-musuh kalian. Dan sabarlah karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau perselisihan dan perpecahan membuat kita gentar, maka persatuan dan ukhuwah di antara kita akan membuat kita semakin kuat dan semakin berani, tidak gampang bergetar atau hati kita gentar menghadapi musuh-musuh agama ini. Kalau perselisihan dan juga permusuhan di antara kita akan menyebabkan kita kehilangan kekuatan, maka persatuan dan persaudaraan akan memunculkan kekuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian dari kaum muslimin merasa pesimis, bagaimana mungkin kaum muslimin pada hari ini bisa bersatu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersatu dan bersaudara adalah perintah Allah, di mana semua perintah secara asal hukumnya wajib, selama tidak ada dalil yang menurunkan derajatnya menjadi sunnah. Dan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya wajib, maka kita tentunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apakah kita sudah melaksanakannya atau tidak. Maka perintah bersaudara dan bersatu juga akan tentunya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menanyakan hasil akhirnya seperti apa, tapi bagaimana perjuangan kita dan usaha kita untuk melaksanakannya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, entah kapan dan dengan situasi seperti apa kaum muslimin akan betul-betul bersatu dalam satu komando. Namun yang penting bagi kita semuanya adalah mengupayakan segala hal dan segala perkara yang bisa menyatukan hati kita, dan juga berusaha menjauhi, menghindarkan diri dari perkara-perkara yang bisa merusak ukhuwah. Maka pada kesempatan ini satu poin saja di antara usaha dan upaya kita agar kita ini bisa semakin mendekat dan semakin lama semakin kuat ukhuwah di antara kita itu adalah salah satu kaidah dalam masalah fikih, di mana kaidah ini berbunyi la inkaru fi masailil ijtihad. Tidak ada atau tidak boleh mengingkari masalah-masalah ijtihad. Ini sebuah kaidah yang sangat penting. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khilafiyah
atau perbedaan pendapat. Ini ada kemungkinan yang pertama, perbedaan itu adalah antara sebuah kebenaran dengan kebatilan. Yang dimaksud kebenaran di sini adalah sesuatu yang sudah jelas dalilnya dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih, kemudian juga para ulama dari generasi ke generasi sudah ijma, sepakat. Lalu tiba-tiba muncul pendapat yang menyelisihinya, maka tentu di sana kita akan memilih pendapat yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan sudah disepakati para ulama. Dalam arti sudah jelas dalilnya, sudah sharih. Kemudian ketika muncul sesuatu yang bertentangan dengannya, kita akan menolaknya. Ini kemungkinan pertama terkait dengan masalah khilafiyah atau perbedaan. Sebagaimana contoh gampangnya adalah Al-Quran jelas sekali memerintahkan kita untuk memuliakan para sahabat Nabi SAW. Di dalam hadis Nabi SAW juga demikian. Dan juga para ulama sepakat bahwa sebagai kaum muslimin tentu kita menghormati, memuliakan para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah generasi terbaik umat ini dan mereka adalah orang-orang yang menghubungkan ilmu dari Rasulullah kepada kita. Kemudian setelah itu muncul salah satu kelompok yang mengkafirkan sebagian besar para sahabat Nabi sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Syiah. Maka tentu secara asal inilah sebuah khilafiyah, perbedaan pendapat. Bagi kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memuliakan para sahabat. Bagi orang-orang Syiah, terutama Syiah Imamiyah, mereka mengkafirkan sebagian besar para sahabat Nabi SAW dengan alasan bahwa malaikat Jibril itu dulu salah sasaran. Wahyu itu harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Rasulullah. Dan juga sepeninggalan Rasulullah SAW yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga orang-orang yang memilih Abu Bakar, Umar dan Utsman, termasuk Abu Bakar, Umar dan Utsman itu sendiri, mereka kafirkan. Maka tentu ini sebuah perbedaan, tetapi Al-Quran secara sharih jelas memerintahkan kita memuliakan sahabat. Rasulullah juga jelas memerintahkan kita untuk memuliakan para sahabat. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketika muncul pemahaman yang bertentangan dengan ini, jelas kita akan tolak perkara ini, dan ini masuk ranah secara asal masalah khilafiyah. Namun khilafiyah yang sangat vital dan ini berkaitan dengan masalah pokok-pokok agama. Ini salah satu contoh dari sekian banyak perbedaan yang mana sebenarnya tidak dibutuhkan lagi pendapat yang lain karena sudah jelas. Kemudian yang kedua, ada kalanya khilafiyah ini atau perbedaan pendapat ini muncul karena adanya tingkat keilmuan para ulama yang berbeda. Bisa jadi sebagian ulama menganggap bahwa sebuah dalil atau sebuah hadis ini sahih, yang lainnya mengatakan ini hasan, ada yang mengatakan dhaif. Atau bisa jadi sebuah ayat atau sebuah hadis yang masih membutuhkan interpretasi atau penafsiran-penafsiran. Sehingga secara umum dalil Al-Quran atau hadis atau dari hadis ini masih membutuhkan perenungan, analisa, kemudian juga penetapan sebagai dalil dari para ulama yang membutuhkan ijtihad dalam waktu yang cukup panjang. Dalilnya ada. Kemudian sebagian ulama menafsirkan demikian, yang lain sebagian menafsirkan demikian. Bahkan dalam hal masalah sebuah kata dalam dalil maupun dari Al-Quran maupun dari hadis, para ulama mungkin berbeda pendapat. Di sini butuh waktu, butuh perenungan dan butuh ijtihad dari para ulama. Beda dengan yang pertama, kasusnya sudah sharih, sudah jelas dalilnya. Kalau yang kedua ini, para ulama masih butuh waktu, butuh proses di mana mereka berijtihad. Maka inilah yang disebut masalah ijtihadiyah. Maka ada satu kaidah tadi, la ingkaru fi masailil ijtihad, tidak boleh saling mengingkari dalam masalah ijtihad. Kalau itu ranahnya ijtihad, maka seseorang tidak bisa memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Dan juga tidak boleh seseorang mengatakan pendapat yang lain pasti salah.
Nah, disinilah Bapak Ibu jamaah sekalian salah satu upaya kita. Dan ini bukan perkara mudah karena pada faktanya banyak sekali perpecahan di tubuh kaum muslimin karena kurang paham dalam masalah ini. Masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, di mana setiap ulama dan para pengikutnya mungkin punya pendapat, maka harusnya antara yang satu dengan yang lain saling menghormati, saling menghargai, dan tidak mengatakan sayalah yang benar, yang lain salah. Tugas kita sebagai pencari ilmu adalah belajar, membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya, kemudian berupaya, berusaha dan meminta tolong kepada Allah ditunjukkan yang paling kuat dari pendapat itu. Bukan mengatakan saya yang benar, yang lain salah. Rupanya perkara ini sepertinya hal sepele tapi masalah besar. Gara-gara kurang paham dalam masalah ini, ketika ada saudaranya punya ijtihad dari ulamanya, ada satu ijtihad dari ulama yang mereka ikuti, lantas kita mengatakan kok beda dengan saya, yang benar saya, kamu salah. Kemudian setelah itu mengatakan saya adalah ahlus sunnah, kamu di luar ahlus sunnah, kamu sudah menyimpang dan sebagainya. Perkara-perkara yang ranahnya ijtihadiyah dianggap sesuatu yang sangat vital, sesuatu yang sifatnya manhajiyah. Ini adalah kekeliruan yang perlu kita luruskan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah furu, yaitu cabang-cabang agama ini, terutama masalah-masalah fikih, di sana terjadi perbedaan pendapat yang sifatnya ijtihadiyah. Sehingga kita harus saling menghormati antara satu ijtihad dengan ijtihad yang lain. Karena orang-orang yang berijtihad, khususnya para ulama mujtahid, ketika mereka benar dalam ijtihad mereka, Allah beri pahala 2 kali. Sementara yang ijtihadnya salah diberi pahala 1 kali. Sekali lagi, ini berkaitan dengan masalah-masalah agama yang dalilnya belum sharih. Kalau yang sudah sharih jelas, tidak butuh penafsiran yang rumit. Kemudian juga dari zaman ke zaman para ulama sepakat, maka hal yang seperti ini tentu kita akan langsung mengambilnya dan akan menolak pendapat yang menyelisihinya. Tapi ketika terjadi perkara-perkara yang membutuhkan ijtihad para ulama di sana, maka kita tidak boleh saling mengingkari antara yang satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan masalah puasa, tentu ada hal-hal di mana setiap dari kita berbeda dengan saudara kita, maka di sini banyak ranah yang masuk dalam ranah ijtihadiyah, sehingga kita harus saling menghormati dan tidak merasa paling benar sendiri lalu menyalahkan yang lainnya. Begitu pula dalam penetapan 1 Ramadan, penetapan 1 Syawal, di sini berbagai macam pendapat ada. Bahkan dalam menetapkan 1 Ramadan atau 1 Syawal, sebagian kaum muslimin menetapkannya dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal, yang kedua dengan metode hisab. Dengan metode hisab, yang hisab sendiri begitu banyak aliran-aliran hisabnya. Saya pernah selama 2 pekan tinggal di rumah seorang kiai, tokoh Muhammadiyah di daerah Bangkalan, Kiai Sya'roni, ya, cuman sudah meninggal ya mungkin sekarang. Mungkin Abah Mubayyin mungkin pernah kenal beliau ya. Nah, beliau seorang ahli hisab Jawa Timur. Nah, saya pernah di sana 2 pekan lamanya dan sering dialog dengan beliau, sepuh ya, udah sepuh usianya waktu itu. Di tahun 2001, udah lama ya. 2001 berarti berapa tahun ya? 21 tahun yang lalu, mungkin sudah nggak ada. Beliau mengatakan, saya bertanya, Kiai, kalau saya ingin belajar ilmu hisab, berapa waktu yang saya butuhkan? Maka beliau bilang, kalau ingin belajar ke saya, butuh waktu 3 tahun dan itu tiap hari belajarnya. 3 tahun dan tiap hari. Karena memang aliran-aliran dalam ilmu-ilmu hisab itu sangat banyak, puluhan jumlahnya, dan antara yang satu dengan yang lain pun ada perbedaan-perbedaan. Ini dalam masalah ilmu hisab. Kemudian juga dalam masalah ru'yatul hilal. Mungkin sudah beberapa tahun Indonesia juga mengikuti pola dan aturan seperti negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura dan lain-lainnya, dan juga Brunei. Yaitu ru'yatul hilal, melihat hilal ditetapkan harus 3 derajat. Kalau dulu 2 mungkin, sekarang 3 derajat. Artinya kalau bulan sabit itu 3 derajat di atas ufuk, barulah dianggap bisa melihat. Sementara kalau di bawah itu maka tidak bisa melihatnya.
Jadi dalam masalah hisab pun banyak perbedaan, dalam masalah ru'yatul hilal pun ada perbedaan-perbedaan. Padahal dalilnya sama. Rasulullah menyatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in ghumma 'alaikum fa akmilu sya'bana salasina yauman atau kama qala. Berpuasalah kalian kalau kalian melihat hilal dan beridul fitrilah ketika kalian melihat hilal. Dan jika tertutup awan maka sempurnakan 30 hari, apakah itu Sya'bannya atau juga Ramadannya kalau menetapkan 1 Syawal. Dan idealnya kalaupun kita berpegang kepada ru'yatul hilal berarti harus melihat hilal setiap bulan. Bagaimana menetapkan Sya'ban 30 hari kalau tanggal 1 Sya'bannya tidak ada ru'yatul hilal? Apakah juga dengan hisab kemudian barulah setelah Ramadan dengan ru'yah? Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idealnya memang kita sangat merindukan puasa bareng, hari raya juga bareng gitu ya. Tetapi faktanya sampai hari ini pun kemungkinan termasuk tahun ini akan berbeda. Maka disinilah Bapak Ibu jamaah sekalian dibutuhkan ilmu, dibutuhkan kedewasaan, saling legowo dengan perbedaan-perbedaan seperti ini. Maka mari kita belajar terus supaya bisa melihat dan membedakan mana-mana perkara-perkara yang sifatnya sudah paten dan sudah jelas dalilnya dan mana-mana perkara yang sifatnya ijtihadiyah di mana para ulama berbeda pendapat dalam satu masalah dan kita mencari atau memegang salah satu pendapat. Maka ketika perkara itu termasuk perkara ijtihadiyah, kita tidak boleh saling mengingkari dalam arti kita menganggap paling benar dan mengatakan yang lain salah. Kemudian juga tidak boleh kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Masing-masing punya dasar, masing-masing punya dalil dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian sedikit nasihat yang mungkin di luar pembahasan kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaiton. Tujuannya tidak lain adalah agar kita dari hari ke hari terus berjuang dan berupaya menghilangkan segala sekat-sekat yang menghalangi terbinanya ukhuwah di antara kita. Semua hal sekecil apapun yang merusak ukhuwah kita akan hilangkan. Dan sebaliknya semua hal sekecil apapun kalau itu menguatkan ukhuwah akan kita upayakan dan akan kita usahakan. Karena yang Allah pertanyakan adalah sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan di antara definisi takwa adalah menjalankan perintah. Maka sesuai dengan kemampuan kita, bukan hasilnya, tetapi sejauh mana upaya dan usaha kita untuk mewujudkannya, termasuk perintah untuk bersatu dan bersaudara di antara kita kaum muslimin. Kita terus berjuang dan berusaha mengupayakannya. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.